Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas B Pendidikan Profesi Bidan yang beranggotakan 10 orang. Kali ini akan membahas mengenai Chlamydia trachomatis pada kehamilan. Mari kita mengenal definisi dari Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri obligat intraseluler genus Chlamydia. Infeksi Chlamydia trachomatis dapat bersifat asimptomatik pada sebagian besar orang yang terinfeksi dan dapat menimbulkan komplikasi serius seperti PID jika tidak diobati. Chlamydia trachomatis merupakan bakteri obligat intraseluler berukuran 0,2 sampai 1 mm dan hanya dapat berkembang biak di dalam sel eukariota. Chlamydia trachomatis memiliki dinding sel yang menyerupai bakteri gram negatif namun tidak mengandung peptidoglikan dan asam N-asetilmuramik. Selain itu, dinding paling luarnya mengandung banyak lipid dan dinding terluar terdapat Major Outer Membrane Protein atau MOMP. Chlamydia trachomatis diklasifikasikan sebagai bakteri yang mengandung asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Mereka membelah dengan fungsi biner, tetapi seperti virus, mereka berkembang secara intraseluler. Chlamydia trachomatis dapat menyebabkan cacat yang serius, karena infeksi yang meninggi pada saluran genital dapat menyebabkan kolonisasi bakteri di mukosa endometrium dan tuba falopi. Secara umum, semua wanita yang aktif secara seksual berisiko terkena infeksi sekitar 60% sampai 80%. Mari kita mengenal etiologi dari Chlamydia trachomatis. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang menyebar melalui cairan pada organ kelamin. Transmisi bakteri ini dapat terjadi secara vertikal dari ibu pada anak saat proses persalinan. Seseorang dapat tertular penyakit ini bila berhubungan seksual dengan penderita wanita usia seksual aktif termasuk usia muda, usia 15-24 tahun, riwayat infertilitas, memiliki lebih dari satu partner seksual, adanya partner seks yang baru, tidak menikah, ras kulit hitam, mempunyai riwayat atau sedang menderita penyakit menular seksual, riwayat keguguran, riwayat infeksi saluran kemih, dan penggunaan tidak teratur dari kontrasepsi barier. Selanjutnya, mari kita mengetahui patofisiologi dari Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis memiliki genom yang sangat kecil, tetapi itu bukan berarti Chlamydia tidak memiliki siklus perkembangan hidup yang kompleks. Siklus ini terdiri dari dua bentuk, yaitu EB dan RB. EB yang didesain untuk dapat bertahan di luar sel manusia dan untuk menginfeksi sel manusia yang baru, sedangkan RB lebih rentan sebagai bentuk pembelahan diri bakteri ini. Bagian dalam dari sel manusia ini sangat kaya akan nutrisi, sehingga RB tidak perlu membuat banyak asam amino dan komponen-komponen lain yang biasanya dibutuhkan sel-sel yang hidup bebas. Meskipun Chlamydia trachomatis memiliki gen yang sedikit untuk biosintesis asam amino, genom-genomnya memiliki gen-gen untuk beberapa jalur pembangkit energi, termasuk glikolisis dan jalur pentose fosfat. Pada awalnya, Chlamydia trachomatis adalah suatu parasit adenosin trifosfat atau ATP yang tidak memiliki ATP dan harus mendapatkannya dari sel penjamu. Ternyata hal ini telah diketahui salah, terutama untuk Chlamydia trachomatis. Spesies lain dari Chlamydia mungkin parasit ATP, berdasarkan dari kurangnya gen atau biosintesis energi. Meskipun Chlamydia memiliki sitoplasmik tipe gram negatif dan membran luar, baik EB maupun RB tidak memiliki peptidoglikan. Pada siklus perkembangan Chlamydia, badan elementer atau EB dibawa ke dalam endosom dari sel penjamu, kemudian endosom melebur, dan badan elementer berdiferensiasi menjadi badan retikulat atau RB. Badan retikulat bereplikasi dan menyebabkan membran endoplasmik membesar sampai mengisi hampir semua rongga sitoplasma. Badan retikulat berubah menjadi badan elementer. Membran endoplasmik akan ruptur dan melepas badan elementer ke dalam sitoplasma sel penjamu atau melebur dengan membran sitoplasma penjamu, dan badan elementer akan dikeluarkan ke lingkungan bebas. Chlamydia yang menginfeksi makrofag juga merangsang apoptosis dari sel imun yang tidak terinfeksi seperti sel T yang meningkatkan perkembangan infeksi persisten. Transmisi dapat terjadi melalui kontak seksual langsung melalui oral, vaginal, cervical melalui uretra, maupun anus. Bakteri dapat menyebar dari lokasi awalnya dan menyebabkan infeksi uterus, tuba falopi,
ovarium, rongga abdomen, dan kelenjar pada daerah vulva pada wanita dan testis pada pria. Bayi baru lahir melalui persalinan normal dari ibu yang terinfeksi memiliki resiko yang tinggi untuk menderita konjungtivitis chlamydia atau pneumonia. Infeksi chlamydia trachomatis biasanya menular melalui aktivitas seksual dan dapat menular secara vertikal yang kemudian menyebabkan konjungtivitis dan pneumonia pada bayi baru lahir. Pria yang terinfeksi memiliki kemungkinan untuk menularkan sekitar 25% melalui hubungan seksual ke wanita yang sehat. Angka penularan dari ibu yang terinfeksi ke bayi baru lahir adalah 50%, yang mengakibatkan konjungtivitis atau pneumonia sekitar 10-20%. Selanjutnya, mari kita mengetahui tentang apa saja tanda dan gejala chlamydia trachomatis. Chlamydia termasuk ke dalam infeksi menular seksual yang jarang disadari. Pasalnya, penyakit ini seringkali tidak menunjukkan tanda dan gejala di awal kemunculannya. Tanda-tanda adanya gejala chlamydia ini dimulai dari 1 hingga 3 minggu setelah terinfeksi. Lalu, apa saja tanda-tanda pertama infeksi chlamydia trachomatis pada wanita hamil? Yang pertama, muncul gatal pada genitalia luar dan terbakar selama proses buang air kecil. Kemudian ada demam ringan, ada nyeri pinggang yang parah, ada nyeri di perut bagian bawah, terasa mual, setelah berhubungan seks ada perdarahan, ada keputihan, merasa sakit pada saat berhubungan seks, terdapat radang serviks atau cervicitis, dan sekitar anus atau vagina terdapat pembengkakan. Baik, selanjutnya itu ada penata laksanaan chlamydia trachomatis, yaitu adanya pengobatan. Di sini pengobatan diberikan berupa tetrasiklin, yaitu merupakan antibodi pilihan yang sudah digunakan sejak lama untuk infeksi genitalia yang disebabkan oleh chlamydia trachomatis. Dapat diberikan dengan dosis 4 kali 500 mg per hari selama 7 hari atau 4 kali 250 mg per hari selama 14 hari. Analog dari tetrasiklin seperti doksisiklin dapat diberikan dengan dosis 2 kali 100 mg per hari selama 7 hari. Obat ini yang paling banyak dianjurkan dan merupakan drug of choice karena cara pemakaiannya yang lebih mudah dan dosisnya lebih kecil. Kemudian ada azitromisin yang merupakan suatu terobosan baru dalam pengobatan masa sekarang. Diberikan dengan dosis tunggal 1 gram sekali minum. Adapun regimen alternatif yang diberikan yaitu eritromisin 4 kali 500 mg per hari selama 7 hari atau 4 kali 250 mg per hari selama 14 hari. Kemudian ada ofloxacin yaitu 2 kali 300 mg per hari selama 7 hari diberikannya. Kemudian ada regimen untuk wanita hamil yaitu eritromisin base 4 kali 500 mg per hari selama 7 hari. Kemudian terapi yang biasanya digunakan adalah antibiotika, minum obat yang secara teratur, partner seksualnya juga harus diobati. Kemudian ada obat-obat antibiotik diantaranya ada doksisiklin 2 kali 100 mg selama 1 minggu atau lebih. Kemudian ada tetrasiklin 4 kali 500 selama 1 minggu atau lebih. Kemudian ada eritromisin 4 kali 500 mg selama 1 minggu atau lebih. Kemudian ada pun azitromisin 1 gram dosis tunggal. Adapun pencegahan penyakit chlamydia menurut WHO. Yang pertama itu penyuluhan kesehatan dan pendidikan seks, sama seperti sifilis dengan penekanan pada penggunaan kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan wanita bukan pasangannya. Kemudian adanya pemeriksaan pada remaja putri yang aktif secara seksual harus dilakukan secara rutin. Pemeriksaan perlu juga dilakukan terhadap wanita dewasa usia 25 tahun, terhadap mereka yang mempunyai pasangan baru atau terhadap mereka yang mempunyai beberapa pasangan seksual dan atau yang tidak konsisten menggunakan alat kontrasepsi. Tes terbaru untuk infeksi trachomatis dapat digunakan untuk memeriksa remaja dan pria dewasa muda dengan spesimen urin. Kemudian adapun pencegahan primer meliputi yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual baik vaginal, anal, dan oral dengan orang yang terinfeksi adalah satu-satunya cara yang 100% efektif untuk pencegahan. Kemudian selalu menggunakan kondom untuk mencegah penularan penyakit seksual. Kemudian selalu menjaga kebersihan alat kelamin dan segera memeriksakan diri serta melakukan konseling ke dokter atau petugas kesehatan apabila mengalami tanda dan gejala penyakit menular seksual meliputi rasa sakit atau nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual, rasa nyeri yang ada pada perut bagian bawah, kemudian adanya pengeluaran lendir pada vagina atau alat kelamin,
yaitu berupa keputihan berwarna putih, susu, bergumpal, dan disertai rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya. Keputihan yang berbusa, kehijauan, berbau busuk, dan gatal. Timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seks. Bintik-bintik berisi cairan, kemudian adanya lecet atau borok pada alat kelamin. Kemudian pencegahan sekunder, yaitu yang pertama adanya siraman rohani yang dilakukan di lokalisasi, kemudian peningkatan pengetahuan tentang penyakit menular seksual meliputi penyuluhan dari dinas kesehatan, kemudian pencegahan tersiernya di sini adanya peraturan dari pemerintah tentang larangan prostitusi dan adanya usaha rehabilitas dengan pelatihan keterampilan pada wanita pekerja seksual yang meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seksual. Adapun pengawasan penderita, kontak, dan lingkungan sekitar. Laporan pada instansi kesehatan setempat. Nah, laporan kasus ini wajib dilakukan di banyak negara di bagian Amerika Serikat. Adanya isolasi. Tindakan kewaspadaan universal bisa diterapkan untuk pasien rumah sakit. Pemberian terapi antibiotika yang tepat menjamin discharge tidak infektif. Penderita sebaiknya menghindari hubungan seksual hingga kasus indeks penderita atau pertamanya telah diberi pengobatan yang lengkap. Kemudian adanya disinfeksi serentak, yaitu pembuangan benda-benda yang terkontaminasi dengan discharge uretra dan vagina harus ditangani dengan seksama. Karantina dan imunisasi kontak tidak dilakukan. Kemudian investigasi kontak dan sumber infeksi. Cara mengurangi risikonya yaitu puasa melakukan hubungan seks, kemudian batasi partner seksual, gunakan kondom dengan benar, dan cek kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ini ada pun referensi yang terkait teori chlamydia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.